Salam bagi kita semuanya, ibu bapak, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah Epistel Minggu tanggal 9 Juni 2024. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai pasal 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita, satu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Firman ini bertemakan Tuhan menguatkan hambanya. Saudara-saudara, tentu dalam pemberitaan Injil Rasul Paulus pasti menghadapi banyak masalah, menghadapi tantangan, menghadapi berbagai pergumulan di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan sama dengan itu, selama kita ada di dunia ini, kita akan menghadapi berbagai pergumulan, kita akan menghadapi berbagai penderitaan, tetapi kita juga akan menghadapi sukacita, merasakan kebahagiaan dalam hidup kita ketika kita dapat menikmati hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Dua peristiwa yang silih berganti, yaitu penderitaan dan sukacita. Namun penderitaan, kesusahan dan kesulitan, duka cita memiliki pengaruh yang sangat besar dalam hidup kita. Terkadang penderitaan membawa orang kepada keputusasaan, membawa orang kepada rasa khawatir, gelisah, bahkan sakit, bahkan stroke dan lain sebagainya. Apa yang membuat manusia sulit untuk percaya kepada Tuhan ketika menghadapi pergumulan yang berat? Saudara-saudara, di sini Rasul Paulus menjelaskan dalam nas ini cara menghadapi pergumulan, supaya kita jangan hanya melihat pergumulan itu untuk hanya membuat kita selalu menderita, tetapi kita harus melihat bahwa di balik penderitaan, ketika kita setia kepada Tuhan, ada suatu kebahagiaan, ada suatu sukacita yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita adalah orang yang percaya, tidak boleh ragu dan khawatir untuk menjalani hidup, walaupun di tengah kesulitan dan persoalan hidup yang begitu berat. Ayat 13 sampai ayat 15, Rasul Paulus mengajak kita semuanya supaya kita setia dalam iman. Rasul Paulus menjelaskan tentang tanggung jawab orang percaya dan orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, salah satu tanggung jawab kita bahwa kita harus memahami, orang percaya harus memahami dan mengerti tentang kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Siapa Tuhan Yesus dalam hidup kita, yang telah datang untuk berkorban bagi kita, yang telah
datang untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus datang adalah karena dosa-dosa kita, supaya kita diselamatkan oleh karena kasih-Nya. Maka kita harus mengerti dengan kasih-Nya itu, sehingga kita dapat melihat bahwa Yesus itu adalah yang telah berkorban bagi kita, demi kita Dia rela untuk melakukan apa saja. Yang kedua, Rasul Paulus mengajak supaya semua orang memiliki iman yang kokoh, yang tidak tergoyahkan. Saudara, jika dua hal ini ada dalam hidup kita, yaitu mengerti akan kasih setia Tuhan dan memiliki iman yang kokoh, itu artinya bahwa hidup kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada artinya bahwa kita percaya, kita mengerti, tetapi kita tidak memiliki iman yang kokoh. Kita mengerti tentang Yesus, kita mengerti tentang kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini, tetapi kita memiliki iman yang rapuh, itu sia-sia semuanya. Tetapi kita mengerti dengan firman Tuhan, mengerti dengan Tuhan Yesus, memahami firman Tuhan, dan kita memiliki iman yang kokoh dan melakukannya, itu adalah merupakan sesuatu yang harus kita lakukan. Di dalam ayat 14 disampaikan oleh Rasul Paulus, karena kami tahu bahwa Dia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Maka itu adalah menjadi pengharapan kita. Pengharapan akan kebangkitan Yesus akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang kuat dan percaya dan tetap setia kepada pemberitaan firman. Saudara-saudara, di ayat 16 sampai ayat 18, bahwa iman percaya kita akan menjadikan kita hidup baru dan senantiasa diperbaharui. Hidup kita di tengah-tengah dunia ini harus senantiasa diperbaharui. Dalam ayat 16, Rasul Paulus memakai dua kata yang bertentangan, yaitu manusia lahiriah dan manusia batiniah. Manusia lahiriah akan semakin merosot, daging kita ini akan semakin merosot, dia akan semakin tua, dia akan semakin layu. Tetapi manusia batiniah itu harus senantiasa semakin diperbaharui oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, ini pasti akan terjadi bagi semua orang. Jasmani semakin tua, semakin lemah, tetapi manusia batiniah akan terus diperbaharui. Artinya tubuh semakin lemah, tetapi semangat Rasul Paulus memberitakan firman Allah tidak pernah berhenti, bahkan semakin kuat, karena Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberi kekuatan. Oleh karena itu Rasul Paulus menjelaskan penderitaan itu ringan dan akan berlalu, sebab diyakini kemuliaan kekal mengerjakannya bagi orang percaya, dan kemuliaan kekal lebih besar dari penderitaan. Kemuliaan kekal lebih besar dari segala kesusahan yang kita hadapi dalam hidup kita. Kemuliaan Kristus jauh lebih besar dari segala pergumulan yang paling berat di tengah-tengah dunia. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengajak kita akan melihat kemuliaan yang akan datang, yaitu Tuhan yang menyediakannya bagi setiap orang yang percaya dan setia dalam hidup. Lalu di dalam pasal 5 ayat 1, di sana ada pengharapan orang percaya. Saudara-saudara, bahwa hidup kita bukan untuk dunia, tetapi hidup kita adalah untuk Tuhan. Karena segala yang ada di tengah-tengah dunia ini, bahwa itu akan hancur, itu akan dibongkar. Dikatakan di sini bahwa karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan tempat bagi kita. Yang artinya segala yang kita lihat di tengah-tengah dunia ini, itu semuanya akan berlalu, itu semuanya akan selesai. Ada masanya, ada waktunya. Tetapi bahwa iman kita harus memiliki iman yang berpengharapan kepada Tuhan. Tujuan kita bukan untuk di dunia, tetapi Tuhan telah menyediakan tempat, suatu tempat kediaman bagi kita di surga, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Maka sekalipun kita menjalani penderitaan di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah kita menderita di dunia ini karena kita setia kepada Tuhan. Jangan kita ragu untuk mengikut Tuhan, karena Tuhan telah menyediakan lebih baik bagi kita, tempat yang nyaman bagi kita, tempat yaitu di surga yang telah disediakan Tuhan bagi kita.
Saudara-saudara, firman ini mengajak kita supaya kita tetap beriman yang kokoh, beriman yang teguh di dalam setiap hidup kita, dan senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Kekuatan kita adalah firman Tuhan. Kekuatan kita adalah penebusan Yesus dalam hidup kita. Maka kita harus tetap beriman kepada Tuhan dalam hidup kita, sekalipun kita harus menghadapi berbagai pergumulan, menghadapi berbagai persoalan. Tetapi tanggung jawab kita harus menghadapi pergumulan itu dengan iman yang kokoh. Hadapilah pergumulan itu dengan iman yang kokoh. Saudara-saudara, hidup orang percaya bukan hanya memikirkan jasmania atau lahiriah, tetapi hidup orang yang percaya harus berkonsentrasi kepada hidup yang dituntun oleh roh, yaitu hidup batiniah. Oleh karena itu, bahwa tubuh kita ini akan mati, atau tubuh kita ini akan semakin lemah, akan semakin tua, tetapi manusia batiniah, yaitu iman kita kepada Tuhan, harus senantiasa terus diperbaharui, senantiasa terus diperbaharui di dalam nama Tuhan. Yang terakhir, pengharapan orang yang percaya, kita harus berharap bahwa Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita, tempat yaitu di surga, bagi orang yang setia, orang yang percaya kepadanya. Kiranya kita senantiasa beriman kepada Tuhan walaupun banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami untuk mengerti dengan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam setiap hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.